الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ. Jamaah Maulid Ad-Dibai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis ini untuk membaca sholawat kehadapan junjungan kita Kangjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca Allah terima dan dijadikan sebuah amal ibadah yang soleh, dan Allah jadikan sebagai tanda cinta dan mahabbah kita keharibaan junjungan kita Kangjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Maulid Ad-Dibai rahimakumullah. Pengajian kita masih dalam bahasan mengenai amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana telah dijelaskan pada pengajian yang sudah, bahwa sudah merupakan nas zahir daripada Al-Quran dan hadis mengenai kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Hendaknya artinya wallahu taala a'lamu bi muradi bidzalik. Hendaknya adalah daripada kalian satu kelompok atau umat yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kebajikan dan mencegah daripada perbuatan munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia. Ayat ini jelas menandaskan kepada bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya wajib. Dan pelakunya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat al-muflihun, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beroleh kemenangan. Waqad wasafallahu al-mu'minina fi ghairi mawdi'in min kitabihi bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Dan Allah Subhanahu wa taala selain daripada menyifati orang
yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan orang-orang yang beroleh kemenangan, orang-orang yang berbahagia, dan sungguh Allah telah menyifati orang-orang yang beriman. Ini bukan pada satu tempat daripada kitab suci Al-Quran, disifatinya itu dengan amar ma'ruf nahi munkar. Seperti ayatnya, ayatnya pawali wa qad wasafahum fi ba'dil mawadi halal iman wa fi ba'dihha ala iqamati sholati wa ita'iz zakat. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyifati orang yang beriman di sebahagian tempat, disifatinya dengan iman, dan sebagian tempat ala iqamati sholat, atas mendirikan sholat, wa ita'iz zakati, dan menunaikan dan membayar zakat. Artinya maksudnya begini, bukan pada satu tempat, bukan pada satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyifati orang yang beriman itu dengan melakukan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi orang yang beriman disifati dengan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya orang yang beriman itu adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi. Kalau tidak, dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, keimanannya itu masih belum sampai pada tingkat sempurna. Nah, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyifati orang yang beriman itu dengan mendirikan sholat. Pengertiannya, orang yang beriman itu adalah orang yang mendirikan sholat sesuai dengan hak-haknya, yakni sesuai dengan arkan dan sunnah-sunnahnya. Kadang Allah menyifati orang yang beriman itu dengan ita'uz zakat, orang yang membayar zakat. Siapa orang yang beriman itu? Itulah orang yang mau membayar zakat manakala haknya sudah sampai pada nisab. Pengertiannya atau mafhumnya, kalau ia tidak membayar zakat, maka imannya itu masih jauh daripada kesempurnaan. Nah, jamaah maulid adibah rahimakumullah. Lalu kalau kita nggak amar ma'ruf nahi munkar gimana ya? Waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Lainal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Wa kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Dilanat orang-orang kafir daripada Bani Israel atas lisan Nabi Daud. Jadi yang melanatnya Nabi Daud, dan atas lisan Nabi Isa bin Maryam yang melanatnya Nabi Isa bin Maryam. Yang demikian itu karena mereka melakukan perbuatan maksiat dan ada mereka melampaui batas. Bagaimana melampaui batasnya? Adalah mereka tidak mau mencegah daripada perbuatan munkar yang mereka kerjakan. Wa qala ta'ala wallahu a'lam. Ini kita sekarang malam Jumat
Sabtu, hari Minggu itu maulid di Cipayung. Minggu berikutnya maulid di tempat kita. Mudah-mudahan kita usahakan dengan segenap kemampuan kita maulid yang akan kita amalkan di hari Minggu yang akan datang, kurang lebih 9 hari lagi dari sekarang. Mudah-mudahan tercipta menjadi sebuah perayaan peringatan maulid Nabi yang menjadi tanda kecintaan kita dan mahabbah kita kehadirat junjungan kita Kangjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Kita ingin biar acaranya terselenggara dengan khidmah, acaranya terselenggara dengan khusyuk dan khudu. Jangan sedikit pun di hati kita terbersih perasaan riya atau ujub. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Seperti yang sering saya katakan, baca salawat itu yang biasa saja akan Allah balas dengan 10 rahmat. Bagaimana kalau khusyuk, bagaimana kalau wudu, itu tidak ada yang tahu mengenai berapa banyak balasannya melainkan Allah Subhanahu. Kita kepengen biar khusyuk, biar wudu, daripada kesempatan nanti 9 hari ke depan. Teman-teman kita yang malam hari ini tidak berkesempatan hadir, kasih tahu. Tahu teman jauh kita punya kenalan, orang jauh, orang mana itu, orang Dampiak, belah sono Jonggol. Boleh kasih tahu, nggak apa-apa. Adal, al-khair, kafa, ini. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada kebaikan sama seperti ia sendiri pelakunya. Jadi kalau orang ngajak kepada kebaikan, misalnya saya ajak entis melakukan perbuatan baik, entisnya mau, entis mau melakukan perbuatan baik, maka saya akan mendapat pahala sebesar yang didapat oleh entis di samping pahala saya sendiri. Misalnya Mang Nana ngajak orang maulid, dapat pahala 10 Mang Nana. Ditambah lagi yang 10 itu dengan 10 lagi. Jadi 2. Jadi 2. Yang 10 lagi dari mana? Dari orang yang Mang Nanang ajak. Itu ya. Ngajak orang kebaikan. Bukan nggak ada ruginya, bukan nggak ada untungnya. Terlalu banyak untungnya. Kalau ruginya mah nggak ada, ajakin aja. Urusan dia mau atau tidak bukan urusan kita, karena wabillahi taufik. Taufik itu ada pada Allah Subhanahu. Ajakin. Saya dulu masih ingat semasa Habib Umar masih ada. Ajakin ya, bawa jamaah ke sini. Ya Allah, ya Karim. Karena mau lagi dah ya. Begitu meninggal sudah nggak ketemu lagi gantinya. Kenapa nyuruh tadi adalah al-khair kafa itu berangkat dan bertitik tolak dari hadis itu. Kita juga sama, kita ikuti. Itu lagi biar masalahnya kecil, tapi ini penting kita ketahui ya. Habib Umar itu selalu memerintahkan orang untuk tidak tasbihul yad. Kalau ada yang melakukan tasbihul yad, disuruhnya buka, jangan ditutup. Tasbihul yad itu begini. Kalau duduk begini duduknya. Ini namanya tasbih. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi apalagi duduk di mana saja, jangan begini tangannya.
Apalagi kalau dalam maulid sebaiknya gini. Kenapa begini? Karena di kesempatan kita maulid, di kesempatan kita berdoa selepas salat, itu rahmat Allah itu tercurah. Seperti kalau kita nadengin duit yang berjatuhan, begini atau begini. Duit haragangan ke langit, orang di tampanan kia nampanan. Pasti begini, rahmat Allah tercurah dari langit. Kalau kita maulid, kalau kita berdoa selepas sholat, begini. Ini yang posisi tangan yang terbaca. Walakil. Memang dalam Riyadhus Shalihin dikatakan bagian hukumnya semua sunnah. Tetapi sanksinya, rezeki mana ketutup. Itu yang saya maklumkan dari perkataan Habib Umar. Jangan sampai rezekinya seret gara-gara perbuatan yang sebenarnya secara hukum cuman makruh. Jadi hararese rezekina dari itu poe takir. Jangan ya. Tuh ke mana-mana lagi ulah. 9 hari lagi maulid kita. Mudah-mudahan semuanya sehat ma'am. Biar Allah hasilkan maksud-maksud yang baik. Biar digampangkan segala urusan yang baik. Dimurahkan rezekinya. Disejahterakan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma istaudi'tuka ma'alamtani wadudu ilayya inda hajati ilaihi la tansanihi ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan